Shalom saudara. Dalam devotion hari ini, saya akan membahas satu pesan dari Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 yang berbunyi, "Janganlah padamkan roh." Pesan dari Rasul Paulus ini adalah sebuah pesan yang singkat, tapi sangat penting untuk kita semua pahami dan selalu pegang dalam hidup. Kalau kita cerna kata per kata dari pesan ini, kata jangan merupakan kata peringatan untuk tidak dilakukan. Kata padamkan berarti mematikan sesuatu yang menyala. Sedangkan kata roh di sini bicara tentang Roh Kudus yang ada dalam diri kita orang percaya, yang mana dalam hal ini Roh Kudus digambarkan sebagai api. Kita tahu ada beberapa simbol yang menggambarkan Roh Kudus dalam Alkitab, seperti awan, merpati, dan salah satu simbol yang paling sering digunakan untuk menggambarkan daya transformasi, karya, atau kuasa Roh Kudus adalah api. Bicara tentang api, tentunya sesuatu yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan api juga berfungsi sebagai penerang. Jadi makna dari pesan jangan padamkan roh adalah jangan mematikan api Roh Kudus yang hidup atau yang menyala dalam diri kita orang percaya, karena itu adalah kekuatan yang sangat besar yang menerangi hidup kita. Dan karena Rasul Paulus berkata jangan padamkan, berarti hal itu bergantung pada diri kita. Jadi diri kita lah yang bisa membuat roh kita padam. Saudara, pada zaman perjanjian lama, tiap-tiap pagi, imam bertugas untuk menaruh kayu di atas mezbah supaya apinya terus menyala. Api di atas mezbah pada zaman itu tidak boleh padam. Demikian halnya dalam kehidupan kita saat ini. Kita pun bertugas untuk menjaga agar api roh kita selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena tanpa roh yang menyala, kita seperti berjalan dalam gelap. Dan berjalan dalam gelap sangat mudah untuk tersandung atau terjatuh. Dan ketika roh kita padam, maka jiwa kita lah yang akan lebih dominan dan membuat kedagingan kita menjadi hidup. Sehingga mudah sekali untuk kompromi dengan dosa. Jadi akibat dari roh yang padam akan seperti efek domino, saudara. Karena rohnya padam, maka hidup menjadi jauh dari Tuhan, lalu jatuh dalam banyak pelanggaran dosa, kemudian lemah dalam menjalani hidup, dan akhirnya hidup menjadi hancur. Saudara, ketika kita menyadari besarnya akibat yang akan terjadi dari roh yang padam, kita tidak akan pernah mau menjauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kecil api roh kita menyala, dan api yang kecil akan mudah untuk padam. Alkitab juga mengingatkan kita untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena hal itu akan membuat kita terbiasa jauh dari Tuhan. Dan roh yang padam terjadi secara bertahap, saudara. Dan biasanya dimulai dari hal ini. Dimulai dari kehilangan minat atau excitement dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Lalu mulai mengabaikan suara Roh Kudus, tidak mau lagi peka dengan pimpinan Roh Kudus di dalam diri. Dan puncaknya adalah tidak mau lagi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak mau berdoa, tidak mau membaca firman, tidak mau bersaat teduh. Jadi mudah sekali untuk mendeteksi roh yang padam, saudara. Karena akan sangat terlihat. Contohnya seperti yang biasanya rajin beribadah setiap minggu, jadi tidak mau lagi beribadah dengan berbagai alasan. Atau dari yang biasanya rajin pelayanan, mulai menarik diri, mulai malas untuk terlibat dalam pelayanan. Dan karena hal ini sangat penting, maka hari ini saya mendorong setiap saudara untuk mengecek kondisi roh dalam diri saudara. Apakah roh saudara masih menyala-nyala di dalam Tuhan? Ataukah api rohnya sudah mulai padam? Atau bahkan sudah benar-benar padam? Bagi saudara yang sedang on fire, puji nama Tuhan. Terus jaga agar tetap menyala-nyala dengan selalu dekat pada Tuhan. Dan bagi saudara yang apinya sudah hampir padam, tambahkan lebih banyak bahan bakar, sehingga apinya menyala dan membesar. Dengan cara tambahkan lebih banyak waktu untuk terhubung dengan Tuhan. Dan bagi saudara yang apinya sudah benar-benar padam, nyalakan kembali. Kasih mula-mula saudara dalam Tuhan. Hidupkan lagi passion saudara dalam Tuhan. Dengan cara lakukan apa yang biasanya saudara selalu lakukan di dalam Tuhan. Jika sudah lama tidak pergi beribadah, kembalilah rajin beribadah, saudara. Mulai bangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Jika sudah lama tidak pelayanan, kembalilah melayani Tuhan dengan giat. Karena hal itulah yang akan membuat roh saudara menyala kembali, bahkan menyala-nyala.
Seperti apa yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. So, keep on fire saudara, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, dan jangan pernah padam. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.